Berangkat dari pertanyaan reflektif, jika rakyat terus menderita akibat sistem yang rusak, siapa yang harus disalahkan? Elite politik yang mempertahankan sistem, partai yang kehilangan akal sehat demokrasi, atau rakyat yang terus membiarkan dirinya diperalat oleh politik identitas, uang, dan propaganda? Kalau rakyat selalu jadi korban, jangan-jangan negara dikelola bukan untuk rakyat. Ada seorang namanya Rocky Gerung, ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau Pak Jul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang, yang pasti disalahkan menurut saya adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan pejabat-pejabat publik. Kesalahan terbesar terletak pada sistem yang membiarkan kedaulatan rakyat dibajak menjadi kedaulatan elite. Namun tanggung jawab moral ada pada mereka yang memiliki kunci untuk mengubah aturan, tapi memilih untuk membiarkannya demi kenyamanan kekuasaan. Matinya fungsi representasi di parlemen, di mana Korea meminjam istilah politisi senior PDIP, lebih nurut pada juragan partai, adalah membuktikan bahwa mandat rakyat dikalahkan oleh mandat ketum. Karena kekuasaan absolut ketum bukan hanya soal dominasi, tapi ketum memiliki hak veto atas segala keputusan. Maka kita tidak bisa hanya menyalahkan rakyat yang memilih, jika pilihan yang disodorkan hanya Korea yang sudah disaring oleh para juragan partai. Anggota DPR yang dipilih oleh ratusan ribu pemilih dengan modal politik yang sangat besar. Mereka lebih berhutang budi pada satu orang ketum partai karena takut di PAW. Wakil rakyat kehilangan fungsi check and balance. Ia bukan lagi pengawas pemerintah, melainkan stempel bagi kesepakatan di balik layar para elite. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Presiden butuh dukungan parlemen, koalisi gemuk untuk mengamankan kebijakan, dan para ketum butuh akses ke sumber daya eksekutif. Rakyat seringkali hanya menjadi penonton di luar pagar. Penderitaan rakyat adalah hasil dari amnesia moral para pemegang otoritas yang lupa bahwa kursi yang mereka duduki adalah pinjaman dari doa-doa orang miskin. Maka kita perlu mendorong elite parpol mereformasi Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang MD3 dengan perubahan pada 3 level yang telah menyimpang dari kebenaran demokrasi sebagai manifesto perlawanan merebut kembali daulat rakyat. Demokratisasi internal partai. Perlu ada aturan hukum yang membatasi masa jabatan ketum dan mewajibkan mekanisme pengambilan keputusan kolektif kolegial. Partai tidak boleh dikelola seperti kerajaan. Reformasi hak PAW, recall, hak untuk memecat wakil rakyat seharusnya dikembalikan kepada rakyat di daerah pemilihan, bukan di tangan ketum partai. Jika rakyat masih percaya pada wakilnya, partai tidak boleh semena-mena memecatnya hanya karena tidak nurut bos. Pendanaan partai oleh negara. Salah satu alasan ketum sangat absolut adalah karena mereka seringkali menjadi penyokong dana utama partai. Jika negara membiayai partai secara transparan dan cukup, ketergantungan pada donatur tunggal atau bos besar bisa dikurangi. Pertanyaannya, apa iya mereka mau mereformasi diri dengan undang-undang yang mereka buat sendiri? Meminta elite mereformasi Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang MD3 agar kekuasaan mereka berkurang ibarat meminta serigala untuk menjaga pagar kandang domba. Secara naluri kekuasaan itu hampir mustahil terjadi secara sukarela. Logikanya, elite yang sudah nyaman dengan kekuasaan absolut akan menciptakan aturan yang memastikan mereka tetap berkuasa. Mengapa saya harus memberikan hak PAW kepada rakyat jika dengan hak itu saya bisa menjinakkan anggota DPR saya? Mengapa saya harus membatasi masa jabatan ketum jika partai ini saya bangun dengan keringat dan uang saya sendiri? Selama undang-undang dibuat oleh Korea yang hanya takut pada juragan, maka undang-undang tersebut akan selalu menjadi perisai bagi sang juragan, bukan pedang bagi rakyat. Reformasi dari dalam seringkali hanyalah kosmetik untuk meredam amarah publik sesaat. Lalu apa solusinya? Jika mengharapkan mereka berubah lewat reformasi undang-undang adalah jalan buntu, maka jihad nalar menawarkan jalan lain. Tekanan konstitusional. Ketika legislatif mampet, jalur Mahkamah Konstitusi menjadi harapan. Hukuman sosial dan elektoral. Rakyat harus sadar dan waras untuk tidak lagi memilih calon yang hanya menjadi tukang stempel partai. Jika Korea ini mulai kalah di dapilnya karena rakyat tidak lagi mempan disogok, barulah para ketum akan merasa terancam.
puasa di luar sistem, membangun gerakan pemikiran untuk terus memberikan nutrisi nalar kepada generasi muda. Secara formal, kita memiliki sistem pemilu proporsional terbuka, rakyat memilih orang, namun secara substansial kita terjebak dalam kediktatoran internal partai. Pada sebuah restoran, rakyat memang bebas memilih menu di atas meja caleg, tapi ketumlah yang menentukan siapa yang boleh masuk ke dapur, apa bahan makanannya, dan siapa yang akan diusir jika tidak mau mengikuti resep sang juragan. Bagaimana sistem yang seharusnya terbuka ini tetap bisa dikendalikan secara absolut oleh para elite? Untuk gerbang pencalonan, sebelum nama seorang caleg sampai ke tangan rakyat, ia harus melewati meja ketum. Disinilah seleksi pertama terjadi. Bukan integritas yang diuji, tapi seringkali loyalitas buta atau kedalaman logistik. Senjata PAW, inilah kartu as para ketum. Meskipun seorang wakil rakyat dipilih oleh 500.000 suara rakyat, ia bisa dipecat hanya dengan satu lembar tanda tangan ketum. Yang membuat wakil rakyat tersebut lebih takut pada tanda tangan bos daripada suara pemilihnya. Sentralisasi dana dan logistik dengan aturan internal yang ketat, partai seringkali menjadi satu-satunya jalur legal untuk mobilisasi kekuasaan. Caleg yang terlalu mandiri dan kritis seringkali tidak diberi panggung atau dipersulit secara administratif di internal. Ketika ketum berhasil mengakali sistem, maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai erosi mandat. Seorang anggota dewan tidak lagi merasa sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai karyawan partai. Kepentingan nasional seringkali dikalahkan oleh kepentingan arisan koalisi para elite. Inilah mengapa aspirasi rakyat seringkali mampet di Senayan. Rakyat berteriak di jalanan, tapi para wakilnya hanya melihat ke arah HP, menunggu instruksi dari juragan di grup WA partai. Cahaya di balik mendung. Ada satu hal yang tidak bisa mereka kontrol sepenuhnya, yaitu nalar publik yang terjaga. Bangkitkan kesadaran kolektif rakyat. Partai bukan perusahaan pribadi. Bongkar kemunafikan. Kampanye senapas, jihad nalar, bis.